di dalam perlindungan LPSK, uh, keterangannya menurut LPSK dapat dipercaya dan tidak konsisten lah ya, tidak inkonsisten seperti yang tadi yang ditolak gitu ya. Betul. Tidak berubah-ubah dan dapat dipercaya. Kan artinya kebalikan dari situ kan gitu. Iya betul. Itu kan? Betul. Nah, itu cukup yang mulia. Kemudian kami mau mengalih kepada soal ekstraksi. Ya. Ini ada sisa 10 menit ya sebelum kita ini. Saya mau sampaikan kepada ahli, apa betul saudara saksi. Ya, saudara saksi pernah dengar nama Mega dan Widi? Iya. Pernah ya? Pernah. Apa yang saudara saksi dengar? Ya, saya mendengar Mega dan Widi dalam 2 kesempatan. Pertama tentu ada tayangan di sosial media di YouTube, wawancara mereka dengan Reza dan Iksan kalau nggak salah ya. Dan kemudian kami ketika saya menjadi kuasa hukum dari Sakatata pada persidangan PK di Pengadilan Cirebon juga kami hadirkan Mega dan Widi sebagai saksi. Nah, Mega dan Widi menyampaikan keterangan yang menyatakan bahwa di atas pukul 22 Vina masih berkomunikasi dengan Mega dan Widi. Itu. Oke. Ya. Sesudah saudara mendengarkan kesaksian itu, apa yang saudara lakukan sehingga kami melihat di YouTube atau di media sosial, saudara saksi mendeklar menemukan ekstraksi handphone percakapan antara Vina dengan Mega dan Widi. Bagaimana saudara menemukan itu? Ya. Berkas perkara itu sebenarnya sudah ada kan sejak bulan Juli saya terima ketika saya diajak oleh Pak Harhat Abbas untuk menjadi kuasa hukum. Ya, dan saya sudah melihat dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, termasuk saya sudah melihat ada ekstraksi data. Tetapi kalau membaca dari putusan perkara 16, 3 dan 4 sama sekali tidak ada bukti yang diajukan dari pihak jaksa penuntut umum menyangkut ekstraksi data tersebut, termasuk juga menyangkut Sudirman yang katanya menerima SMS dari Dani pada tanggal 17 Agustus 2016, itu juga tidak ada buktinya. Nah, karena tidak ada dalam putusan itu tidak menyangkut adanya bukti ekstraksi data dan juga termasuk Mega dan Widi tidak menjadi saksi ketika 2016, saya tentu tidak terpikir bahwa bukti ekstraksi itu penting sampai dengan Mega dan Widi muncul ke permukaan. Nah, ketika usai persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon ketika itu, pada tanggal 7 Agustus, saya membaca kembali data tersebut. Dan memang seingat saya di bagian akhir. Di bagian akhir yang kemudian saya menemukan kata Widi. Nah, kata Widi itu sangat cocok dengan ya, saksi Widi itu sendiri. Ya, yang menyatakan bahwa dia mengenal Vina dan berkomunikasi di atas pukul 22. Ketika saya lihat jamnya, pukulnya itu pukul 15:14:10 UTC. Nah, ketika saya dalami UTC itu ternyata adalah Universal Time Coordinate, artinya waktu internasional, yang kalau dia di waktu Indonesia kan, waktu Indonesia bagian barat, itu ditambah 7 jam. Ya. Jadi kalau ditambah 7 jam, jadi ketemunya pukul 22:14:10. Nah, itu ada kirim pesan dari Vina kepada Widi yang pada substansinya mengajak Widi keluar rumah. Kalau Widi mau nanti akan dijemput. Gitu. Saudara saksi, ya. Saya hanya ingin mengkonfirm ya tentang ekstraksi yang dimaksud tersebut adalah ada di berkas yang ini ya. Betul. Persis sama ya yang didapatkan ya. Ya, saya belum melihat langsung. Majelis bisa izin? Ya, silakan. Yang tadi kan? Oke. Silakan. Ya. KTP aja. Ya. Yang di bagian ya. 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 Iya, betul. Lapor Bang Baka. Itu putusan nomor 4. Ya, Rifadi dan kawan-kawan. Lampiran kan? Di lampiran terakhir ya. terakhir. Ini. Ini ada kata Widi di sini. Mana? Di 50 gelap. Iya.
Ini 15. Full 5. Ini. Ya. Mau nggak ntar dijemput sama kita, ya kan? Itu. Itu, ini ada kata Widi Pak. Ini Pak, Itu jam berapa itu? di pukulnya Pak, Itu jam berapa? saya nomor 58, ini ada kata Widinya. Ya. Di sebelumnya ada kata yang diceritakan oleh Mega dan Widi bahwa Vina berkirim pesan yang mengajak Widi keluar rumah. Tambah 7 jam. Ya, 15 tambah 7, 22. 22. Lewat. 14 lewat 10 detik. Ada pertanyaan dari termohon terkait ini? Cukup ya? Ya, makasih Pak. Kita kembali duduk. Oke, saudara ahli. Jadi betul ya bahwa ini sama saudara saksi ya, Ya. bahwa ini berkas yang sama ya, Iya, berkasnya sama. berkas yang sama. Ini UTC dan saya sekalian sampaikan bahwa itu adalah waktu UTC yang termuat di sini juga ya. Nanti kita Ya. akan hadirkan. Saya mau tanya berkaitan dengan penemuan ini, apakah saudara ahli mendapatkan cover juga yang saksi mendapatkan cover yang sama dari berkas ini? Yang Ya, tadi ya, yang tadi sudah dilihat ya, ya. yang Dari Valdi dan kawan-kawan ya, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan tinggi Tinggi Jawa Barat dalam tanggal 30 November ya 30 November 2016 ya, 2016. sama ya. sama. Karena bundel yang kami dapat ini adalah bundel P19. Iya, betul. Sama ya. Sama. Saudara saksi adalah dari kuasa hukum Sakatatal juga kan? Iya. Jadi mendapatkan berkas yang sama. Iya, saya bisa sampaikan serahkan asal usulnya. Boleh, silakan. Iya. Jadi saya mendapatkannya dari saudara Parat Abbas, saudara Parat Abbas dapatnya dari saudara Titin, Bu Titin, kuasa hukum dari Sakatatal dan Sudirman pada 2016-2017 lalu. Bu Titin mendapatkannya besar menyampaikan Bu Titin pada saya, dia mendapatkannya dari Panitera Pengadilan Negeri Cirebon. Ketika usai pembacaan dakwaan perkara 3 dan 4. Jadi pada perkara yang dewasa. Jadi ketika Bu Titin menjadi kuasa hukum anak Sakatatal di 2016, Bu Titin sama sekali tidak memiliki berkas. Dan dia hanya diberikan oleh pihak panitera itu adalah BAP, AIP, dan DD. Dan itu berkas itu baru diterima di 2017 artinya. Ketika perkara yang dewasa mulai diajukan di pengadilan. Oke, majelis yang mulia, kami mau untuk dicatatkan di fakta persidangan bahwa hal yang sama kami terima, ini berkas yang kami terima adalah berkas P19, artinya yang belum lengkap, belum P21. Itu sebabnya banyak hal yang kami tidak dapat, padahal menurut KUHP pasal 72, atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Dan ini wajib diberikan kepada kami selaku penasihat hukum. Ini adalah pelanggaran serius. Sehingga penasihat hukum dalam melakukan pembelaan kurang maksimal oleh karena seperti yang kemarin terhadir, BA sumpah dan yang lain tidak ada. Ya, sehingga tidak maksimal di dalam membela kepentingan para terpidana. Ya, jadi hak terpidana terlanggar olehnya karena ini KUHP, hak hukum KUHP. Ya, ini kami mohon dicatatkan bahwa ternyata kami mengkonfirmasi ini hal yang sama. Kami pikir cuma kami yang dapatkan. Artinya P19 ini adalah masih mendapatkan untuk petunjuk perbaikan dari jaksa belum P21. Gitu ya, untuk dicatatkan di persidangan. Kemudian satu lagi kami mau konfirmasi kepada saudara saksi. Ya. Saudara saksi membaca majelis yang terhormat ini bersifat asusila, boleh dinyatakan tertutup? Baik. Karena ini menyangkut asusila ya. Mohon kepada yang lain